Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata pelajaran IPA. Kami akan memaparkan materi mengenai kondisi sosial budaya, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik. Keragaman suku dan budaya yang didukung oleh jalur Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. Banyaknya orang asing yang singgah menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk menjadi masyarakat yang multietnik. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat Indonesia yang memiliki perilaku sosial baik pada ranah politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat diamati secara langsung melalui interaksi secara sosial yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan, dan kehidupan sosial, kerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Di antara lainnya, Indonesia masyarakat adalah A. Sistem kekedaulatan. Karakter asli bangsa Indonesia adalah sistem kekedaulatan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat oleh perilaku kehidupan masyarakat desa yang belum terpengaruhi oleh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang masyarakat desa yang ingin membangun sebuah rumah, maka masyarakat desa yang lainnya akan bergotong royong untuk membantu membangun rumah tersebut tanpa meminta imbalan. Cara pendidikan hal ini dikarenakan perkotaan lebih modern daripada perdesaan. Perdesaan lebih kecenderungan daripada ke perkotaan yang sangat modern. Masyarakat perkotaan lebih banyak memikirkan permasalahan sehari-hari, sedangkan masyarakat perdesaan menjunjung tinggi norma-norma sosial. Tingkat mobilitas tertinggi terdapat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contoh tingkat mobilitas, terutama Pulau Jawa pada pesisir utara. Indonesia tahun 2020 dinyatakan sebagai tabel memiliki banyak generasi, di antaranya generasi Z, milenial, pre-boomer, dan boomer. Laki-laki dan perempuan berusia di antaranya 5 sampai 70 tahun dengan jumlah sebesar 270 juta lebih penduduk. Berdasarkan data sensus negara Indonesia tahun 2020, bahwa Indonesia ini mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pemerintah karena bonus A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi, negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin, res publica, yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. Sejarah perpolitikan bangsa Indonesia meliputi hal berikut ini. 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. A.
Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Syarat tersebut juga menjelaskan bahwa jika timbulnya permasalahan dalam pemerintahan dilakukan mengedepankan musyawarah mufakat. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. Yang pertama, politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri, baik masalah dengan negara lain maupun masalah internal negara. Sementara itu, aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, Indonesia turut serta menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. A1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilihan umum di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Memilih presiden dan wakil presiden. 2. Memilih anggota DPR. 3. Memilih anggota DPD. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. Kegiatan unjuk rasa diperkenankan dan dijamin oleh undang-undang selama pelaksanaannya tidak anarkis dan sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. Pelaku media merupakan komponen penting dalam mengawal jalannya politik sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. 2. Aktivitas politik luar negeri. 1. Penukaran duta negara. 2. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, iptek, dan pertahanan keamanan.